Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu cuplikan video yang diupload oleh Mualaf Center Ayah Sofia. Judulnya Alhamdulillah banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara membaca ayat Alkitab ini. Nah, oke. Kita simak video ini dan kita akan komentari secara bersama-sama. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Dr. Anwar Lutfi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen mengenai penyaliban Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Teman-teman Kristen, Sebentar, mengenai penyaliban Yesus Kristus atau Isa alaihissalam. Ah, eh, untuk komentar pertama, saya rasa bahwa Pak Ustadz ini Pak Ustadz kan ya, beliau harus banyak belajar tentang siapa itu Yesus Kristus dan tentang siapa itu Isa Al-Masih. Membandingkan kedua ciri-ciri dari dua pribadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah benar Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus? Apakah benar Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih? Jadi Pak Ustadz, saya sarankan untuk Pak Ustadz lebih banyak belajar dulu sebelum tampil di depan kamera untuk berbicara tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus. Karena nanti ada kami, orang-orang seperti kami, akan ada untuk membongkar kebohongan, membongkar kebodohan, membongkar keidiotan, pemaparan dari kalian, para mualaf, para kristologi, yang selalu membuka mulut kalian tentang Alkitab atau tentang kekristenan atau tentang Yesus Kristus. Bahkan bisa jadi kami akan membungkam Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad karena mereka juga sering berbicara tentang keyakinan orang lain, khususnya lagi kepada kekristenan. Jadi, kalau mau berkomentar tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, belajar dulu membandingkan kedua ciri itu di dalam kitab Al-Quran dengan di dalam Alkitab. Supaya Bapak Ustadz punya pandangan yang utuh tentang siapa dua orang ini, siapa dua pribadi ini. Oke? Karena di dalam Islam sendiri itu masih sangat gimana ya? Masih bingung siapa itu Isa Al-Masih. Karena kalau misalnya kita mengkritisi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, kalian akan memberikan jawaban bahwa oh itu bukan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Jadi tidak perlulah kalian untuk mengkritisi Isa Al-Masih. Nah, ketika kami tidak mengkritisi Isa Al-Masih, kalian datang kepada kami lalu menyerang Yesus Kristus, menyerang keyakinan iman Kristen dengan tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan idiot yang kalian buat. Jadi gimana logika muslim, oke? Untuk itu Bapak Ustadz harus belajar logika, belajar menggunakan logika, belajar menggunakan pemikiran yang sehat, belajar menggunakan pemikiran yang objektif. Jenggot itu jangan dipanjangin aja, oke? Lanjut. bertanya kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib? Apakah ada orang Kristen yang pernah bertanya demikian? Mungkin ada. Dan dulu sebelum saya belajar, sebelum saya membandingkan pribadi Isa dan Yesus Kristus, itu juga saya di dalam pemikiran saya ada hal seperti itu bahwa apakah di dalam Alkitab, dalam Al-Quran Yesus Kristus itu tidak disalibkan, dan itu normal untuk orang-orang Kristen yang awam. Orang Kristen yang awam dalam hal perbandingan agama normal. Tetapi kalau mereka sudah mengenal siapa Isa Al-Masih dalam Quran dan siapa Yesus Kristus dalam Alkitab, mereka akan susah sekali untuk membuang pertanyaan itu, untuk melontarkan pertanyaan itu kepada Muslim, karena mereka sudah membangun persepsi mereka bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Tapi tidak jadi masalah. Peluang itu orang-orang Kristen yang sudah paham tentang Islam dan Kristen akan menjadi sangat mudah untuk memberitakan Injil. Seperti yang saya katakan bahwa terima kasih Muslim, terima kasih para mualaf, karena kalian membuat hal itu menjadi lebih mudah bagi kami dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan kalian membuat itu sangat mudah bagi kami membongkar kebobrokan dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad. Lanjut.
Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati di salib. Maka saya jawab, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Oke, untuk ayat Al-Quran itu, tanggapan saya begini. Semua orang bisa membuat klaim, bahkan orang gila pun bisa membuat klaim. Bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa membuat klaim. Dan ayat Al-Quran yang Pak Ustadz tunjukkan kepada kami untuk menyangkal penyaliban Yesus Kristus itu hanyalah sebuah klaim, tidak bisa dibuktikan. Jadi klaim kalian itu hanya tinggal klaim, tidak ada bukti sama sekali. Orang gila pun bisa datang dan mengatakan bahwa Muhammad itu sebenarnya bukan saja buta huruf, tetapi dia juga tidak tahu matematika dan lain sebagainya. Itu klaim. Ingat, itu klaim. Saya tidak menyatakan untuk menghina, tetapi itu klaim yang dibuat. Pertanyaannya adalah apa bukti saya untuk menyatakan bahwa Muhammad tidak tahu matematika? Apa bukti saya? Nah, itulah yang harus kalian tunjukkan, bahwa di Al-Quran itu bukan hanya sebatas klaim, tetapi ada buktinya. Buktinya apa? Lewat fakta sejarah. Gali sejarah lebih dalam, karena Al-Quran lebih banyak mengeluarkan klaim dibandingkan bukti. Saya mau kasih satu contoh lagi, misalnya siapa yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang diserupakan dengan Yesus Kristus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun Muslim tidak tahu. Itu hanya tebak-menebak saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat klaim, Muslim yang harus mempertanggungjawabkan klaim Allah Subhanahu wa Ta'ala. What? Ahli tafsir saja berbeda-beda pendapat siapa yang diserupakan dengan Isa. Lalu kalian mau mengatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak? Tidak, itu hanya sebuah klaim. Tidak menunjukkan fakta sejarah. Aduh, Pak Ustadz, aduh. Makanya jenggot itu jangan hanya dipanjangkan saja, tapi otak juga itu dipanjangkan. Pemikiran itu diluaskan. Baca banyak sumber, baca banyak referensi supaya pintar. Mau jualan klaim di sini tanpa bukti? Yang waras dong kalau berpikir. Lanjut. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Tertulis di dalam kitab kami bahwa Isa atau Yesus Kristus yang kalian anggap sebagai Isa tidak pernah disalibkan. Baiklah. Mari kita lihat, lanjut. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Idiot, benar-benar sangat idiot pola pemikiran Bapak ini. Kenapa? Karena coba kita lihat ya, saya akan mundur beberapa ini, kita lihat ayatnya. Nah, saya tidak akan buka nanti, kalau ada ayat yang lain baru saya buka. Kita lihat saya di sini ya. Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Berserulah Yesus. Tidak ada di situ dikatakan bahwa berserulah orang lain. Anda mengutip sesuatu yang di situ sudah tertera dengan jelas siapa yang berseru. Siapa yang berseru pada saat itu. Ya, begitulah kalau mualaf. Lanjut. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi
di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Sebentar. Jadi menurut Pak Ustadz bahwa kata Eloi, Eloi atau perkataan Yesus dalam Matius yang tadi, dalam Injil yang tadi, yang Pak Ustadz kutip itu mengindikasikan bahwa itu bukan Yesus Kristus. Dasar pemikiran dari mana? Itulah bodohnya para mualaf, itulah gobloknya para muslim yang selalu berkomentar tentang Alkitab. Karena apa? Mereka tidak mau memperhatikan kitab itu secara utuh, tidak mau memperhatikan keseluruhan pembacaan dari teks itu. Mereka hanya mau mengutip sesuatu, mencomot-comot ayat seperti yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Dan itu bodoh, itu sangat-sangat idiot cara berpikir seperti demikian. Al-Quran, Alkitab itu bukan Al-Quran yang dengan seenak jidat kalian mau mengutip sesuai dengan keinginan kalian. Alkitab itu harus dibaca secara keseluruhan, secara utuh untuk memahami kisahnya secara utuh. Anda tidak mungkin membaca suatu cerita dengan memenggal-menggal ceritanya, memenggal-menggal kisahnya, lalu kalian menyimpulkan bahwa oh ceritanya seperti itu. Tidak bisa, kalian akan kehilangan isi makna dari kitab itu sendiri, dari cerita itu sendiri. Kalian akan kehilangan poin yang penting dari cerita itu sendiri. Makanya kalau mau belajar Alkitab itu harus baca secara utuh. Jangan bawa pemikiran Al-Quran masuk ke dalam Alkitab. Itu idiot. Karena kalau kalian baca Alkitab secara utuh, dikatakan bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada para murid. Apakah para murid pada waktu itu sedang gila untuk menyatakan bahwa mereka melihat seseorang yang persis seperti Yesus Kristus? Lalu ada lagi Thomas yang menyatakan bahwa mengakui imannya, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku, ketika dia menusuk jarinya ke dalam lambung Yesus dan menusuk jarinya ke dalam bekas pakunya Yesus Kristus. Apakah kalian sedang berpikir gila bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang lain untuk menggantikan Yesus Kristus? Hah? Kok pemikiran kalian sangat idiot? Aduh, Pak Ustadz ini harus banyak belajar lagi tentang cara membaca Alkitab. Atau jangan cara membaca Alkitab lah, baca dulu tentang cara membaca sebuah kisah. Saya sarankan Pak Ustadz membaca dari bagaimana dongeng kancil mencuri ketimun itu dibaca secara keseluruhan supaya dapat makna, poin, tujuan, isi, inti semua yang ada di dalam pembacaan itu. Jangan asal comot seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Oke? Karena kalau kita lihat Al-Quran, Muhammad karena tidak tahu cerita-cerita, tidak tahu bahwa mana yang terbukti, fakta historis, mana yang tidak terbukti. Karena dia hanya mendengar penggalan-penggalan cerita, maka dia menyimpulkan bahwa oh ternyata cerita itu kesimpulannya begini. Akhirnya apa? Seluruh Al-Quran itu lebih banyak dongengnya dibandingkan fakta historisnya. Kasih salah satu contoh lain. Misalnya tentang Isa membuat burung dari tanah liat. Itu mujizat apa itu? Mujizat yang paling tidak penting. Membuat burung dengan tanah liat. Itu kamu tahu dapat dari mana? Itu dapat dari The Infancy Gospel of Thomas atau Injil masa kecil Yesus. Dan itu adalah Injil apokrifa yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan fakta historis, tidak sesuai dengan kesaksian para rasul, tidak sesuai dengan kesaksian murid-murid Yesus Kristus. Jadi Pak Ustadz, belajar lagi, belajar banyakin referensi untuk membaca. Oke? Lanjut. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Nah, untuk klaim seperti ini klaim yang sangat-sangat tidak valid untuk membuktikan fakta sejarah.
Tidak ada orang gila yang datang dengan klaim seperti ini untuk mengatakan bahwa sejarahnya tidak seperti itu. Hanya orang gila seperti Pak Ustadz inilah yang bisa membuat hal seperti itu. Nah, mengapa Yesus Kristus mengutip perkataan itu, mengatakan hal itu? Karena dia sedang membuat rujukan terhadap sebuah kitab dalam Mazmur, sebuah tulisan di dalam Mazmur. Jadi kalau misalnya saudara adalah orang Yahudi pada masa itu, maka saudara akan mengambil kesimpulan, maka saudara akan lebih mendalami kitab Mazmur yang dikatakan oleh Yesus Kristus untuk mencari tahu siapa Yesus Kristus sebenarnya, sampai dia di kayu salib pun masih mengutip Mazmur 22 itu. Jadi Yesus Kristus mengutip itu bukan karena menunjukkan bahwa dia bukan Yesus yang disalibkan, bukan Yesus Kristus yang disalibkan, bukan menunjukkan juga bahwa itu adalah orang lain, bukan, tetapi dia sedang merujuk kepada kitab Mazmur untuk membuat pemahaman orang Yahudi tentang siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu Mesias yang datang untuk menggenapi seluruh kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Itulah poin dari mengapa Yesus Kristus mengutip Mazmur 22 atau mengatakan Eli Eli lama sabatani. Jadi Pak Ustadz, belajar dulu ya. Bila perlu Pak Ustadz tidak usah baca Alkitab saja, tidak usah baca Alkitab, tapi pelajari dulu Al-Quran, pelajari sejarah dengan baik, supaya kalau tampil di depan publik itu jangan seperti orang gila, seperti orang tolol yang hanya isi otaknya itu tidak ada sama sekali. Oke? Lanjut. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli Eli lama sabahtani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Oke Pak Ustadz, begini, Yahweh dalam Alkitab itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adalah seorang penipu terbaik, yang adalah pribadi yang suka menipu, sehingga Yahweh dalam Alkitab itu harus menipu banyak orang ketika Yesus Kristus disalibkan dan menyatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi orang lain yang menggantikan dia, yang diserupakan, yang dimana juga tidak tahu itu siapa. Itu bukan Yahweh. Yahweh itu adalah pribadi yang setia pada janjinya, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan lawan dari janji itu adalah iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Sehingga dengan menyangkal penyaliban Yesus Kristus, Anda sedang mempercayai pendustaan. Anda sedang mempercayai bapa segala dusta dalam segala pemberitaannya. Jadi Pak Ustadz jangan salah bahwa Yesus Kristus disalibkan itu bukan untuk membuat sebuah cerita yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada nubuatannya. Tidak, Yesus Kristus disalibkan, dikorbankan itu karena ada nubuatannya, ada janji Allah bagi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Oke, Pak Ustadz, mengerti, paham saudara-saudaraku muslim? Jadi jangan gila untuk datang dengan klaim-klaim bodoh kalian bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, yang dimana kalian juga tidak bisa membuktikan siapa yang menggantikan Isa, siapa yang menggantikan Isa Al-Masih dalam Quran untuk ketika dia disalibkan. Kalian tidak bisa membuktikan hal itu. Jadi berhentilah dengan klaim omong kosong kalian untuk menyerang kekristenan. Kalian menyerang kekristenan tidak bisa membuat Al-Quran menjadi benar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli Eli lama sabahtani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajian idiotloginya. Kajian idiotloginya. Karena di dalam Alkitab, pembacaan Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan cerita utuh yang harus dibaca secara menyeluruh. Bukan seperti Al-Quran yang ayat ini sampai di ayat ini berbeda ceritanya, harus pindah lagi. Ayat ini berbeda lagi. Tidak. Alkitab tidak begitu. Alkitab itu adalah satu kesatuan kisah yang utuh. Sehingga kalau mau membaca tentang penyaliban Yesus Kristus, harus membaca secara utuh, tidak
main cocotmologi begitu. Tidak main comotmologi begitu. Itu pekerjaan orang idiot yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan untuk belajar bagaimana cara membaca sebuah kisah. Oke, terima kasih Pak Ustadz karena Anda telah banyak membuktikan kebobrokan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu si orang pembohong, dan juga kebobrokan dari pemberitaan Al-Qur'an sendiri. Silakan saudara-saudara muslim pikirkan, dan kalau ada sesuatu yang kurang untuk saudara-saudara Kristen, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.